Good morning semuanya. Look, hai Alana. Say good morning Om, Tante, Oma, Opa. Udah lama banget aku gak bikin vlog karena gak segampang itu dengan newborn. Jadi akunya gampang ke distract. Asli sumpah, jadi gampang lupaan. Nah sekarang ini buat kalian yang banyak, aku sempat suka ngasih question gitu di Instagram story aku, dan kebanyakan dari mereka mau dong seharian sama Alana kayak gimana. Aku jawab ya, sebenarnya seharian Alana ya biasa aja sih, maksudnya di rumah, jalan keluar ke grocery. Tapi buat kalian yang pengen tahu, hari ini aku buat, insya Allah semoga aku nggak ada yang lupa. Hari ini aku mau bikin, si papahnya pingin makan mie ayam dan mamanya pingin makan bakso. Jadi hari ini aku mau bikin mie ayam sama bakso kalau cukup waktunya ya. Ya, mana ya baginya tuh? Gemes dia. Cucu. Jadi sekarang aku mau mandi dulu. Terus by the way, sekarang tuh masih jam 10, jadi aku masih ngantuk. Jadi jangan kemana-mana, ikutin terus, ya. Nah, aku masih belum mandi, masih berantakan. Di luar rencana, tadinya kan mau mandiin Alana, nggak mandiin sih, karena di sini winter. Jadi kalau misalnya winter tuh kan bayi kan nggak berkeringat, jadi paling cuma di wash, dilap kayak gitu aja. Rencananya kan tadi aku mau pergi ke grocery sama Alana kan, nah tapi gagal. Karena Alananya tiba-tiba pup banyak banget dan aku harus bersihin, washing dia lagi. Keburu udah jam 12 dan dianya udah keburu rewel. Soalnya kalau misalnya dia terlalu ngantuk terus aku bawa keluar, yang ada dia bisa teriak-teriak sama nangis-nangis. Setelah dia bangun minum susu, terus baru kita ke grocery beli bahan-bahan yang harus dibeli. Nah sekarang aku tadi sebelum pas Alana lagi tidur, aku potong-potongin ayam sama potongin jamur. Aku mau buat mie ayam jamur menurut versi aku. Jadi nggak yang spesial banget yang kayak abang-abang, nggak mungkin, tapi enak lah, bisa dimakan. Ini jamur, udah potong ayamnya sama bawang daun. Buat nanti ditaruh di ayamnya sama buat garnishnya. Dan ini khusus buat minyak bawangnya. Buat nanti dicampur pas endingnya, dicampur sama kita bikin ngeracik mie ayamnya itu. Nah banyak dari kalian yang nanya sama aku, oh ya kasih ASI apa enggak? Nah ini aku mau jelasin lagi. Sebenarnya aku tuh kasih ASI, cuman karena kemarin aku sempat kena corona sama suami kan, jadi entah kenapa dari situ ASI aku tuh jadi makin berkurang. Aku udah pompa dan segala macam, udah berusaha, cuman ASI aku tuh nggak banyak, dan aku nggak mau ikutin ego aku untuk udah kasih ASI aja, mau gimana pun caranya, yang penting Alana cuman ASI titik tok gitu. Nah aku nggak mau kayak gitu. Ya aku kasih formula. Karena kan Alana sekarang udah makin gede, makin nafsu untuk rasa laparnya. Jadi kasihan kalau misalnya aku paksain kasih ASI. Karena pas kemarin aku kasih corona, dia nangis terus karena dia nggak puas gitu sama ASI. Sampai akhirnya aku kasih formula, terus dia makin dia tenang, dia puas, dia kenyang, dia tidurnya juga lelap, dan alhamdulillah berat badannya Alana tuh semakin membaik dan semakin meningkat. Jadi sekarang aku terusin lagi masaknya, oke? Ini dia tadi mushroom, ayam aku potong dadu, potong kecil-kecil. Ini buat nanti dicampur ke dalam bumbunya, ini buat garnish, ini buat mie ayam, buat minyak bawangnya, tinggal bawang putih, kunyit powder, jahe, bawang putih, bawang merah, garam, cukup ya.
kasih serai sama daun salam, aku kasih penyedap rasa ayam sama merica. Dan ini si bawang daunnya. Untuk minyak bawang nanti aku kasih tambahan bawang putih. Ini di api yang sedang aja, takutnya nanti gosong. Karena tadi bumbu kuningnya udah berubah warna, udah mateng, baru dikasih si bawang daunnya belakangan. Jadi karena biar bawang daunnya tuh biar tambah enak gitu. Nah itu tadi aku udah kasih cuplikan sedikit untuk minyak bawang sama bumbu kuning buat mie ayamnya. Jadi nanti tinggal kalian masukin oyster sauce sama kecap manis secukupnya. Karena Alana masih tidur, Masya Allah, jadi aku bisa sempetin masak. Jadi itu dia, Alana tuh aku sengajain untuk tidur siang segala macamnya itu sendiri, kadang aku temenin kalau misalnya dia lagi rewel banget. Nah jadi jam 12 siang atau nggak jam 1 siang itu udah aku masukin kamar, aku taruh Alana, udah, jadi aku tinggal. Jadi nanti dia belajar untuk tidur sendiri. Kalau dibilang kangen keluarga, itu kangen banget. Makanya nih aku bener-bener doa banget deh, semoga keadaan di Indonesia tuh nggak segitu parahnya. Jadi aku bisa pulang ke Indo, terus ketemu keluarga, biar Alma juga ketemu sama kakak aku, karena pasti mereka pingin banget namanya gendong Alana. So, ya itu. Nah, sekarang ayamnya kita masukin. Nah, ini udah jadi, kalian rasain aja apa kurang apa, nanti tinggal tambahin. Nah ini tunggu sampai airnya kayak mengental, terus habis itu udah deh. Kalau misalnya kurang menyerap dari daging ayamnya, kalian tambahin air aja, terus tunggu sampai airnya nyusut lagi. Ini minyak bawangnya udah jadi. Sebenarnya bisa juga dikasih kulit ayam, cuman aku nggak bisa ke grocery-nya sekarang, jadi nggak pakai kulit ayam juga nggak apa-apa. Ih, kriuk-kriuk gitu, enak banget pasti. Nah setelah itu kalian rasain kurang apa, manis kah atau kurang asin kah, kurang merica kah, jadi kalian masukin aja. Kalau aku sih, kalau ditanya berapa sendok makan, berapa sendok teh, aku nggak tahu karena aku main masukin aja, itu cara aku. Ya mungkin ada beberapa dari kalian juga cara masaknya juga kayak gitu. Sebenarnya bisa juga dikasih namanya kayak ceker. Aku pengen banget, udah lama banget aku mau makan ceker. Cuman setiap aku nyari ceker di toko Asia, cekernya gede banget, jadi kayak untuk makannya ini serem. Nah, sekarang tinggal nanti bikin kuahnya, abis itu udah deh, kelar. Terus tambah lagi nanti aku mau bikin bakso sekalian buat besok, mumpung Alana masih tidur. Jadi jangan kemana-mana. Aku nggak sempet bikin video. Pokoknya mie ayamnya udah jadi, tinggal nanti mie-nya direbus. Karena aku kalau misalnya mie aku nggak bikin sendiri, gila aja kali. Jadi mie ayam udah jadi, baksonya tinggal aku bulet-buletin. Kuncinya adalah si air ininya kalian didihin dulu sampai mendidih banget, baru dibulet-buletin baksonya, dimasukin, takutnya nanti pecah. Nanti kalau misalnya udah kayak ngambang kayak gini nih, kalian ambil terus kalian masukin ke wadah yang lain nih. Nah itu. Sekarang tinggal aku nanti kalian lihat bikin bakso isi telur, sama tadinya aku mau masukin cabai kayak bakso mercon gitu, cuman kayaknya aku males ya. Toh yang makan juga cuman aku sama Jessie, jadi nggak usah. Sekarang aku mau liatin Alana karena tadi aku denger suara dia kayak nangis. Kuncinya kalau misalnya anak itu kadang mereka tuh suka kebangun terus suka nangis, nah itu jangan langsung diangkat, takutnya itu mereka masih tidur kayak ngigo gitu loh, kayak tidur belum selesai, kayak ya kerengkin nangis aja dalam mimpi kali, gua nggak ngerti juga. Cuman aku cek di YouTube, intinya jangan langsung diangkat, kalian harus tunggu dulu kayak 2 menit atau nggak 3 menit. Mereka masih lanjut, si bayi ini masih lanjut nangisnya, berarti mereka udah bangun baru kita angkat. Takutnya kalau misalnya baru terus kalian angkat, malah dia jadi kaget, terus jadinya nangis, jadinya terlalu kayak kecapean dianya. Sekarang aku mau cek Alana.
alhamdulillah Alananya masih tidur, jadi aku ada waktu buat bikin bakso. Lihat dong berantakannya. Sekarang, nah kalian liatin aku belum bikin bakso ya. Itu tangan kalian, aku tangan kiri ini aku sengaja aku basahin biar nggak terlalu lengket. Terus tiap mau kayak ini dibuletin kayak gini. Nah si sendoknya ini kalian masukin ke kuahnya biar basah. Nah jadi biar gampang, tinggal biar nggak lengket di sendok gitu loh dagingnya. Alana tuh kalau tidur yang lama itu dia tidur siangnya dia lumayan lama, bisa kadang 2 jam, bisa kadang 3 jam. Jadi jam 12, jam 1 itu start dia untuk tidur siang. Nah kalau malamnya, paling malam itu Alana sekarang tidur jam 9 paling malam. Paling cepat dia tuh jam 8 dia tidur lagi. Sekarang aku udah tahu. Dulu kan awal-awal masih newborn gitu kan, jadi aku masih kayak buta gimana harus ngurus bayi. Nah kalau sekarang tuh misalkan Alana minum jam 11 siang, nanti dia jeda 1 jam, 1 jam setengah, nanti dia ngantuk, terus aku tidurin 2 jam setengah atau enggak 1 jam, atau kadang dia suka tidurnya cuma setengah jam. Yang penting abis minum jeda 1 jam, 1,5 jam, dia pasti akan ngantuk. Nah kalau misalnya kita nggak ngikutin si bayinya, kasihan dia nantinya, jadinya dia bakalan rewel, bakalan nangis, bakalan kejer yang kita nggak tahu nih anak maunya apa ya gitu. Jadi kita harus ngikutin si anak ini maunya apa gitu. Ini sekarang aku mau mecahin telurnya, jadi biar nanti si baksonya isinya telur. Nah kalau aku caranya aku pengen gini. Terus aku bukan tukang bakso ya, jadi kalau gagal maafkan. Ini aku gepengin. Kalau Jessie tuh alhamdulillah makannya gampang, makan apa aja bisa. Dan dia tuh nggak bisa yang namanya. Tapi kadang tuh aku kalau misalnya dia kayak gitu tuh aku suka marah, suka kesel. Jadi gini, kalau misalnya hari ini makan ayam gitu, dia besok dia nggak mau makan ayam lagi, karena buat dia itu aneh. Kalau misalnya makannya sisa dari yang kemarin, kadang tuh dia nggak mau makanan yang sama. Akhirnya aku marahin, karena kan namanya masak itu kan nggak gampang. Kalau ada sisa ya makannya besoknya lagi. Kalau misalnya ada sisa dari makanan kemarin ya makan aja gitu, jangan bikin PR. Terus kelamaan dia ngerti. Ternyata jadi ibu tuh bener-bener Wonder Woman banget ya. Aku tuh nggak kepikiran sih, aku pikir tuh ya udahlah gitu, jadi ibu ya udah jadi ibu gitu. Terus kalau misalnya capek ya udah resiko gitu kan punya anak. Jadi kayak cuman kata-kata doang di mulut. Ternyata pas aku jalanin, terutama pas kemarin aku sakit corona, aku menggigil, aku nggak bisa selimutan karena Alana di sebelah aku dan aku masih nyusuin dia banget kan, breastfeeding asiin dia banget gitu. Aku tuh awal mula aku pakai formula itu setelah beberapa hari setelah aku udah sembuh dari corona. Nggak tahu kenapa ASI aku tuh kayak kurang banget. Entah itu aku makannya kurang atau gimana, aku nggak tahu. Nah semenjak itu aku sakit, tetap harus ngurusin Alana, mau pusing kayak gimana juga tetap harus ngurusin Alana karena Jessie juga sakit corona kan. Jadi aku juga nggak mau terlalu banyak tangannya Jessie juga karena dia sakit. Karena kalau kita kan lebih hati-hati, karena aku 24 jam aku pakai masker, terus aku cuci tangan terus. Jadi kalau misalnya perempuan tuh kan lebih teliti kan daripada cowok, kan kadang suka lupaan lah inilah itulah. Jadi aku putusin untuk aku ngurus Alana. Tapi aku sakit, aku nggak bisa tidur, aku nggak bisa istirahat. Pusing ya udah pusing aku rasain, terus menggigil ya udah menggigil aku rasain. Yang penting Alana nggak sakit, masya Allah Alana juga nggak sakit atau pas kita kena corona. Tapi di sisi lain pas aku lihat aku sakit, terus aku nggak masak kan, si Jessie juga jadi kurusan banget. Jadi kayak gila, jadi ibu terus jadi istri tuh bener-bener kerja 24 jam banget deh asli. Tapi di sisi lain ngelihat anak tuh nikmatnya, bahagia batinnya tuh masya Allah. Aku udah kehilangan kata-kata kalau misalnya
ngeliat Alana senyum atau enggak happy, terus suami makan terus happy gitu, akunya juga kayak oh masya Allah, sesimpel itu tapi mereka bisa buat aku sebahagia batin itu. Aku tuh dari dulu kalau ulang tahun ya, dari semenjak mamaku almarhum, mamaku meninggal, kayak kalau aku make a wish itu cuma satu, nggak ya neko-neko ya Allah minta duit banyak, itu enggak. Aku tuh selalu sama doa aku, ya Allah kasih hamba kebahagiaan lahir batin dunia akhirat. Udah itu dari dulu nggak pernah berubah. Dan awal-awal dulu tuh setiap aku ulang tahun aku lebih prefer kayak sholat malam gitu, atau enggak doa-doa, banyakin doa gitu pas jam 12 malam ya, pas aku udah mau ulang tahunnya gitu. Dulu semenjak mama meninggal, setiap aku ulang tahun tuh aku selalu kayak histeris, nangis-nangis, kayak ketakutan, karena aku sendiri kan, apa-apa sendiri gitu, maksudnya nggak sama kakak, nggak tinggal sama kakak, jadi aku tinggal sendiri. Terus semenjak aku ulang tahun tuh aku selalu nangis, pokoknya aku sedih banget deh semenjak aku kenal Jesse, suami aku ini. Terus terutama aku kenal sama orang tuanya Jesse, hidup aku tuh berubah. Jadi yang tadinya aku setiap ulang tahun tuh ngerasa kurang bersyukur atau aku nangis terus, kayak sakit hati, kayak batin tuh sedih banget. Nah tapi semenjak kenal sama Jesse akhirnya berubah. Aku bisa ngerasain namanya ulang tahun tuh ternyata ulang tahun tuh bisa bahagia ya gitu. Bingung mau ngomong apa lagi ya, takutnya ujung-ujungnya curhat. Udah hampir setahun soalnya aku nggak pulang. Yang paling aku kangenin tuh aku pengen ketemu keluarga, ketemu Angga, Teteh, kakak aku kan sekarang tinggal 2. Awalnya aku punya kakak 3, cuman yang pertama itu sekitar 3 tahun yang lalu atau 4 tahun yang lalu aku lupa, meninggal kena serangan jantung. Umur dia padahal masih muda, kayak sekitar 40 apa 39, aku lupa. Pas banget waktu itu, hari itu aku inget banget aku lagi sama Foke, karena pas tau Foke kan, Foke Victoria. Aku lagi sama dia, janjian sama dia, kita lagi di Sensi waktu itu. Terus tiba-tiba aku ngeliat ada miss call dari Angga, aku yang ketiga. Banyak banget, kayak 30 miss call apa nggak salah. Karena kebiasaan aku adalah aku kalau handphone tuh nggak pernah aku bunyiin, jadi aku silent tanpa aku geterin, jadi aku nggak tahu. 30 miss call. Terus pas aku telepon dia balik, dia cuma nangis. Terus kayak jantung aku tuh kayak lemes banget. Terus aku tanya kenapa, dia nggak ngomong apa-apa, dia cuma nangis doang. Terus dia bilang kakak meninggal. Di situ aku kayak bingung, reaksi aku bingung, nggak tahu mesti ngapain. Sebenarnya hari-hari minggu-minggu itu tuh aku lagi happy banget karena 4 hari kemudian kayaknya orang tuanya Jesse datang ke Indonesia dan kita mau liburan bareng ke Bali. Jadi orang-orangnya Jesse sama kakaknya Jesse itu datang ke Indonesia. Jadi pertama kalinya ceritanya aku ketemu mereka. Jadi aku bener-bener lagi bahagianya saat itu. Terus tiba-tiba dapat kabar itu tuh kayak bingung gitu loh. Kayak meninggal. Kayak bohong. Terus tanggapan aku cuma diem doang. Terus si Angga matiin telepon. Terus gak lama aku dikasih bukti sama kakak aku meninggal, foto dia. Terus aku histeris di mobilnya foto. Cuman teriak-teriak aku kayak Allahu Akbar, ya Allah dek, karena Foke di sebelah aku kan. Terus Foke cuma nenangin aku. Terus yang tadinya kita mau nonton seneng-seneng itu nggak jadi. Terus akhirnya Foke antar aku ke apartemen. Terus yang aku hubungin tuh Jesse saat itu sama Mbak Didi ada. Udah kayak kakakku sendiri. Jadi tuh dulu manajer aku. Sudah deh, habis itu aku ke Bandung sama Jesse. Naik kereta kalau nggak salah. Aku nggak naik mobil barengan sama Teteh. Terus udah, aku tiba-tiba ngomongin
almarhum ya. Ya jadi intinya aku pengen banget pulang ke Jakarta karena udah hampir setahun lebih aku nggak pulang. Aku pengen kenalin Alana, terus aku pengen ke makam mama, ke makam kakak aku, kenalin sama keluarga aku di Bandung. Terus ya itu sih. Pinginnya sih orang tuanya Jessie juga ikut, cuman nggak tahu deh ya coronanya ini gimana, di bandaranya gimana. Karena aku sempat dengar gosip yang nggak enak di sana. Takut gimana nanti pas di bandaranya. Udah deh, tinggal siap-siap. Pokoknya kalian jangan kemana. Pas banget, baru saya mandi terus tiba-tiba Alana bangun. Hai, halo, hai, hai, cut, Yeah, say something. Aduh. Ada apa? Oh, apa itu? What is that? Iya. Oh, I love you. Iya, I love you. This is Mama Alana. Mama Alana. Alana Mama. Iya. Iya. And then. Iya. Halo. Say hello. Say again. Ya halo. Say halo Alana. Karena Alana agak split, kayak gumuh gitu ke rambut, terus ke bajunya dia, jadi harus ganti baju. Ya. Hey, dia makin kesini makin brutal. Ya kamu brutal ya. Hai baby. Hai, halo. You have to mix it. Mix everything. Ini dia udah jadi. Gia sudah chef, master chef Indonesia, Belanda. Oke, kita coba. Oh, Alana. No, she's not going. Enak. Topi.
Nah, hai Alana. Aduh. Nah, makanannya, aduh, di kepalanya, di belakangnya agak-agak botak. Makanan udah habis. Suami senang. Senang banget. Alhamdulillah makanan habis. Mie ayamnya laku. Alana sekarang mau tidur ya. Makasih semuanya udah pada nontonin Mama ya. Say bye-bye. Pokoknya makasih buat kalian yang terus ada di vlog aku. Tunggu vlog aku selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, sama di komen di bawah. Dadah. Dadah Lana. Dadah. Dadah.